Nah, baiklah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan Ibu, karena tadi yang masuk duluan Bapak Yuda, bisa Nak Yuda bisa dipimpin doanya? Atau yang lain bisa memimpin doanya? Ya. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jadi sebelum Ibu mulai pelajaran, ada baiknya Ibu tetap selalu mengingatkan supaya anak-anak selalu menjaga kesehatan. Apalagi waktu sekarang ini masih dalam keadaan pandemi. Jadi, anak-anak diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat pohon rambutan dan fungsinya? Dan yang kedua, dibimbing melalui media daring, siswa mampu menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dengan ditampilkan PowerPoint tadi, yang ketiga ya, bagian-bagian siswa mampu melakukan identifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dan yang keempat, dengan ditampilkan PowerPoint, siswa dapat melakukan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Tahukah anak-anak, tumbuhan memiliki peran sangat penting di bumi karena tumbuhan merupakan penghasil oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang harus kita jaga kelestariannya. Makanya dari itu anak-anak, ayo kita cari tahu bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Ya, Ibu terangkan lagi ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Nah, tentunya anak-anak pernah melihat akar-akar yang menggantung. Akar berfungsi antara lain fungsinya yaitu bagian yang pertama untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, ayo kita bayangkan kalau tumbuhan tidak memiliki akar. Tentunya tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Dan akar, selain fungsinya yang tadi Ibu sebutkan, akar juga merupakan untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Dan selain itu, akar juga merupakan cadangan makanan. Misalnya pada tanaman umbi-umbian. Pernah melihatnya? Anak-anak sudah melihatnya ya? Tampilan di skrinnya tadi. Nah, jadi dengan tadi yang Ibu tampilkan, semoga anak-anak tadi mencermati, mencatatnya, sehingga
anak-anak bisa tahu tadi yang Ibu tampilkan, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjut, oke. Nah, sekarang kita diskusi kelompok ya anak-anak. Karena seperti sebelum-belumnya, kelompok kita kan sudah dibagi ya. Jadi, Ibu minta seperti yang dikirim lewat WA kemarin, LKPD-nya, Ibu minta kalian membuat sketsa dari tumbuh-tumbuhan tadi, bagian-bagian tumbuhan, dan menyebutkan atau menulis laporan bagian-bagian tumbuhan tadi beserta fungsinya. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak. Tentunya anak-anak sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Jadi Ibu minta Ibu anak-anak menanam bibit tomat, diperhatikan, diamati sampai besar. Nah, jadi sekarang Ibu seperti yang telah pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari kata-kata tanya atau untuk persiapan wawancara seharusnya kita membuat daftar pertanyaan. Nah, masih ingat anak-anak? Untuk membuat daftar pertanyaan, tentunya kita harus tahu kata-kata tanya. Nah, karena dengan membuat daftar pertanyaan di dalam wawancara, tentunya supaya wawancara kita itu terarah. Jadi masih ingat kata-kata tanya apa ya anak-anak yang sering kita gunakan di dalam membuat kalimat tanya? Ayo dijawab. Ya, apa? Ada lagi? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Jadi kata-kata tanya itu ada 7. Jadi penggunaan kata tanya di dalam kalimat ya harus sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Jadi yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu atau menampilkan video sehingga nanti anak-anak bisa mengamatinya dan mencermatinya dan membuat kata tanya berdasarkan video. Kalimat pertanyaan berdasarkan video dengan menggunakan kata tanya tadi yaitu apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ya, kesimpulan. Siapa yang mau membantu Ibu mengambilkan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Yang pertama, ya, benar. Yang kedua, merawat tumbuhan. Fungsi akar. Nah, jadi Ibu simpulkan, jadi hari ini dengan pembelajaran yang telah kita pelajari, kita dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dan kita bisa membuat laporannya.
Dan pada hari ini juga kita Ibu cukupkan sampai di sini. Apa yang ada mau ditanyakan? Kalau enggak ada, Ibu cukupkan. Siapa yang mau mimpin doanya? Nah, coba. Karena Agus coba.